Ya, kami datang ke sini ya untuk mendampingin klien kami, terutama saksi yang akan memberikan keterangan atas ya laporan si pelapor kepada si klien kami, si terlapor. Dan di sini ya kami mendampingi klien dengan menyampaikan kepada pihak penyidik mereka berdua saksi yang didatangkan pada hari ini tidak bersedia karena alasan sakit. Dan saya sedikit cerita tentang kronologi. Yang pertama, pada laporan kepada klien kami ini, ya si pelapor ya tidak punya lisensi, tidak punya kapasitas sama sekali untuk melaporkan barang ini tentang kasus tindak pidana merek. Yang kedua, ya di dalam keterangan-keterangan klien kami si terlapor di mana banyak diubah di dalam BAP yang telah mereka sampaikan kepada pihak kepolisian. Yang ketiga, ya di dalam hal ini ada indikasi para penyidik melakukan kriminalisasi kepada klien kami dengan melakukan penggeledahan pada tanggal 15 pada hari Selasa, ya di mana tidak sesuai pada prosedur yang ada di dalam KUHP. Apa saja itu? Mereka tidak memberitahukan identitas, tidak memberitahukan surat dari pengadilan, tidak memberitahukan izin atau surat perintah dari pimpinan mereka, dan tidak meminta izin kepada yang bertanggung jawab pada toko tersebut, yaitu klien kami. Dan yang berikutnya, keempat, yang perlu kami sampaikan bahwasanya proses hukum yang dilakukan oleh teman-teman para penegak hukum ya sudah tidak sesuai pada yang tertulis di dalam KUHP. Makanya ya pesan yang ingin saya sampaikan, proses hukum itu merupakan jantung daripada hukum. Adapun proses hukum yang berjalan sejauh banyak rangkaian proses-proses hukum yang terkesan mengada-ngada ataupun cacat. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, persoalan RP yang dilakukan oleh pelapor tidak didahulukan. Ini kan terkait hak cipta, hak paten, ya. Tidak didahulukan dulu namanya somasi, ya. Mens rea itu nggak dipertanyakan dulu, gitu. Kedua, rangkaian misalnya pendampingan. Di awal pendampingan, klien kami itu tidak didampingi oleh kuasa, sehingga banyak rangkaian yang menurut kami ini cacat prosedur, ya. Dan bukti nilai kerugian tidak pernah disampaikan juga, sedangkan putusan MA menyampaikan hal kerugian yang di bawah 2,5 juta, ya itu harus dilakukan RG, sehingga banyak rangkaian kami patut dicuriga ada sesuatu yang disembunyikan. Kira-kira demikian. Perlakuan penegak hukum yaitu kepolisian di dalam menerima laporan dan di dalam proses ya diduga bahwa klien kami melakukan suatu tindak pidana, itu benar yang disampaikan sahabat-sahabat saya ini sudah sangat keterlaluan. Jadi ada suatu kepentingan para penegak hukum dengan penegak hukum lainnya. Itu siapa? Yang pertama adalah pengacara dengan oknum kepolisian. Itu kita lihat dari bagaimana mereka mengajak berbagai link untuk memberikan sejumlah uang kepada pelapor yaitu pengacara. Ini dibuktikan dengan adanya setoran dana sebesar 50 juta yang diberikan oleh terduga terlapor yang namanya Dedi, ya, itu diberikan kepada pengacara, dan pengacara menyampaikan bahwa itu bukan hanya untuk pengacara dan pemegang merek, tapi diberikan juga kepada umum kepolisian. Mungkin itu aja yang saya itu bisa kasus saya sebelumnya, sampaikan. ya. Ya. Kasus kaitan kasus yang sebelumnya. Ya. Jadi hari ini sebenarnya datang ke Polres ini dalam rangka apa nih? Ya, kita datang ke sini dalam rangka mendampingi ya saksi yang telah dipanggil oleh pihak kepolisian, 2 orang, dan yang 2 orang ini tidak bisa memberikan kesaksian karena alasan karena lagi sakit, dan memang ada surat sakit dari rumah sakit untuk hari ini. Masa nggak bisa diwakilkan sama kuasa hukum? Diwakilkan bisa saja secara KUHP, tetapi
kita ada bentuk kooperatif untuk datang mendampingin klien itu dengan datang bersama-sama langsung kepada pihak penyidik, memberitahukan aja. Ya. Dan ada lagi yang paling penting kami sampaikan, bahwasanya objek ini tentang merek ini, ya, di mana kami telah melakukan gugatan PMH perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan sebelumnya kami sudah menyurati berbagai institusi, terutama Polres Jakarta Barat, mulai dari Pak Kapolres, mulai dari Krimsus, para penyidik, dan itu telah kami layangkan pada tanggal 3 bulan 7, ya. Dan itu sudah diterima, tanda terimanya ada lengkap semua. Namun kami bingung kenapa ketika kita berdasarkan pada peraturan Mahkamah Agung nomor 11956 berbicara tentang ketika ada kasus perdata, maka yang dikedepankan adalah kasus perdata, dan kasus pidana itu parkir dulu sementara. Kira-kira seperti begitu. Itu aturannya yang ada di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1/1956. Ya, pada saat tadi pertemuan kami di dalam, kami sudah sampaikan bersama dengan rekan-rekan bahwasanya ini pihak kepolisian ya harus mengedepankan kepastian. Ya, dasar kami melakukan gugatan itu semua berdasarkan pada kepastian hukum, dan kami sudah suratin. Ya, jauh sebelumnya mereka sudah terima surat kami, tapi kami bingung kenapa ini masih berjalan dalam proses penegakan hukum secara pidana. Jadi kategori pelanggaran dinas berapa? Ya, kalau dikategorikan sebetulnya ketika prosesnya cacat, ya kita kesimpulkan bahwa ini memang bisa saja dibuat ringan dan bisa saja dibuat berat. Kenapa? Ini sudah menjadi pesanan. Tujuan lain bukan mencari suatu keadilan atau kemanfaatan ataupun kepastian hukum, tapi ini mencari sebuah rezeki materi dari orang-orang lain atau pelaku usaha UKM.